Saudara-saudara seiman, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-11 sesudah Pentakosta adalah Gereja Pejuang Kebenaran. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29. Saudaraku, salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, kita mesti menyadari, bahkan mempraktekkan kebenaran dalam hidup sebagai mana Allah Bapa yang adalah sumber kebenaran. Dalam diri Allah tidak ada kepalsuan, karena Allah adalah kebenaran sejati. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dan yang diperbuatnya. Memang disadari bahwa mempraktekkan kebenaran bukan hal yang mudah. Hal ini membutuhkan perjuangan yang berat. Mengapa? Seringkali apa yang mudah dikatakan susah untuk dipraktekkan. Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Bagaimana cara kita untuk bisa hidup dalam kebenaran? Mari kita renungkan dan sambut firman yang menyatakan bagaimana makna sebagai umat di dalam Tuhan. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Ibu Pendeta Kristina Sipasulta. Marilah berdiri menyambut firman Allah yang ada di antara kita. Sambil menyanyikan Gita Bakti 21, Tuhan layakkan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena anak-Mu Yesus Kristus telah mengajarkan kami bahwa walaupun langit dan bumi ini akan berlalu,
tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Sebab itu, ingatkanlah kami senantiasa ya Tuhan, agar tidak menggantungkan hidup kami kepada kuasa-kuasa dunia yang fana, yang akan berlalu ini. Sebaliknya, agar kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang kekal. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan bersukacita dalam pengharapan, serta tetap rajin berbuat kebajikan dan kebenaran. Biarlah Roh Kudus mengubah kami melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta adalah dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada orang tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini
dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Allah dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan di hari Minggu ini berkata gereja pejuang kebenaran. Di Sabda Guna Krida ada tanda tanya. Jadi tanda tanya itu menurut saya bermaksud untuk mempertanyakan setiap pribadi sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Betulkah kita sudah menjadi pejuang kebenaran? Sudahkah kita menjadi pejuang untuk sebuah kebenaran dalam kehidupan kita? Apa yang kita perjuangkan ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup? Kebenaran versi kita manusia atau kebenaran versi Allah? Karena itu tanda tanya di akhir judul gereja pejuang kebenaran hendak mengingatkan kita sekaligus juga menegur kita. Kalau kita belum menjadi pejuang-pejuang kebenaran, maka marilah melalui firman Tuhan hari ini kiranya kita dituntun untuk melakukan apa yang diminta oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, bicara soal perjuangan, hari ini kita berada di satu hari sebelum besok kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Bicara soal perjuangan, kita teringat akan para pendahulu kita, para pahlawan yang berjuang untuk memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Dan mereka berjuang, mereka tidak pernah memikirkan diri mereka, tidak pernah memikirkan keluarga mereka, tidak pernah memikirkan apakah saya bisa menikmati hasil kerja perjuangan saya atau tidak. Yang penting mereka bisa berjuang supaya bangsa penindas bisa angkat kaki dari bumi yang mereka cintai atau yang kita cintai sampai saat ini. Demi untuk bangsa ini mereka berjuang habis-habisan. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak akan sampai pada usia yang sekarang ini, di tahun ini, 75 tahun, luar biasa. Ibu bapak saudaraku, berjuang untuk sebuah kebenaran dari bangsa penindas bangsa asing pada waktu itu berarti berjuang untuk membebaskan nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para pejuang kita. Karena itu kita patut menghargai apa yang mereka sudah lakukan. Melalui bagaimana kita mengisi bangsa ini, mengisi perjuangan bangsa ini dengan baik, dengan benar, dengan hidup yang mempertahankan, yang terus mengabarkan kebenaran dimanapun kita berada.
Bacaan Alkitab hari ini Bapak Ibu Saudaraku mengajarkan tentang tindakan Rasul Paulus yang sangat berani ketika dia berani untuk membela sebuah kebenaran. Tentunya bukan kebenaran menurut versi Paulus, tapi kebenaran menurut versi Tuhan. Kebenaran di dalam Tuhan Yesus yang dia yakini, yang dia imani. Untuk melakukan perjuangan membela kebenaran dalam Yesus itu, Paulus harus melewati berbagai kesukaran. Ibu bapak saudaraku, teks bacaan kita hari ini menggambarkan hal itu kepada kita. Paulus dia ditangkap di Yerusalem dan dia diserahkan kepada orang-orang Roma. Dalam perjalanannya menuju ke Roma untuk naik banding, Paulus menghadapi berbagai macam tantangan yang sangat berat. Dia menghadapi angin sakal saat kapal yang dia tumpangi bersama 275 jiwa penumpang kapal yang terdiri di dalamnya ada para tahanan dan prajurit Roma. Mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Ibu bapak bisa membaca Kisah Para Rasul 27 ayat yang keempat. Badai yang menghantam kapal mereka membuat mereka harus terbawa ke sebuah pulau yang bernama Pulau Kauda. Terdampar yang pertama, pasal 27 ayat 16. Kemudian ketika mereka berusaha mencapai Pulau Kauda, tapi mereka tidak sampai ke situ, namun mereka kemudian terdampar yang kedua. Maka terdamparlah mereka sampai ke Pulau Malta. Di Pulau Malta itu, Rasul Paulus kena patuk ular beludak. Untuk penduduk Malta, Rasul Paulus pasti adalah seorang pembunuh. Maka dia dipatuk ular beludak. Pasti dia mati, itu keyakinan penduduk Malta. Tapi apa yang terjadi, Paulus tidak tergores sedikit pun. Akhirnya dia selamat. Dan pada akhirnya dia bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke Roma. Teks bacaan kita hari ini menyampaikan kepada kita ketika dia sudah sampai di kota Roma. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dialami oleh Paulus, apakah menyurutkan kesetiaannya untuk terus memberitakan kebenaran tentang Tuhan? Tidak. Apakah membuat Paulus cemas, takut untuk melangkah menuju ke kota Roma? Tidak. Tapi kita lihat Paulus tetap melakukan misinya untuk sampai ke kota Roma. Di kota Roma itu disaksikan dalam teks bacaan yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus memanggil para tua-tua Yahudi untuk berkumpul. Di situ Paulus memberikan kesaksian tentang apa yang dia alami. Tentang siapa sesungguhnya dia. Apa yang dia alami bahwa sekalipun dia tidak bersalah, tetapi dia ditangkap dengan tuduhan sebagai penentang hukum Taurat, dengan tuduhan sebagai yang menajiskan bait Allah, memasukkan secara serampangan orang-orang ke dalam bait Allah. Di depan para tua-tua Yahudi ia mau menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus menjelaskan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentunya yang intinya bicara soal Yesus. Yang diberitakan dalam kitab Musa, yang diberitakan oleh kitab para nabi pada ayat yang ke-23b. Kita menyaksikan, kita melihat, membaca tadi dalam teks bacaan kita ketika Paulus menyampaikan tentang kebenaran Allah, maka ada orang yang menerima, tetapi ada juga orang yang menolak kesaksian Paulus. Ada yang menerima, ada yang menolak, tentunya dengan segala reaksi yang mereka tunjukkan. Bagi yang menerima mungkin tidak masalah, tapi bagi yang menolak mungkin mereka punya reaksi terhadap Paulus. Dalam hal ini mungkin tidak suka Paulus, mungkin punya rencana-rencana yang jahat untuk menyingkirkan Paulus. Walaupun dalam teks bacaan kita tidak disampaikan, bukan tidak mungkin. Bapak Ibu Saudaraku, memberitakan tentang kebenaran, apalagi kebenaran dari Tuhan, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, dan dampaknya sangat tidak mengenakan buat si pembawa berita kebenaran itu sendiri. Ada orang yang menerima, ada orang yang tidak menerima, atau ada orang yang menolak. Tentunya, seperti tadi saya katakan, kalau yang menerima tidak masalah.
Tapi bagi yang menolak, konsekuensi harus ditanggung oleh si pembawa kebenaran itu sendiri. Dalam hal ini Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, itu juga yang terjadi sampai dengan zaman sekarang. Ketika sebuah kebenaran disampaikan kepada orang-orang, maka ada banyak orang yang tidak mau menerima, ada banyak orang yang menolak, tapi ada juga yang menerima. Bagi yang menerima, puji Tuhan. Bagi yang menolak, kita melihat ada berbagai reaksi, baik yang reaksi yang diberikan secara terang-terangan atau reaksi yang diberikan secara tersembunyi. Bapak Ibu Saudaraku, seperti tadi dikatakan bahwa membawa atau pembawa kebenaran Tuhan itu tidak mengenakan. Akibatnya, hasilnya berdampak pada si pembawa kebenaran itu sendiri. Seperti Paulus. Paulus mengalami penolakan, Paulus mengalami pemenjaraan, Paulus mengalami ketidakadilan karena dia membawa kebenaran. Namun kembali pertanyaan yang sama seperti tadi, apakah Rasul Paulus takut? Apakah Paulus cemas dan juga mundur, berhenti untuk menemui para tua-tua, berhenti tidak mau melakukan perjalanan ke Roma? Tidak. Paulus menuju ke Roma demi untuk naik banding. Karena dia tahu, dia melakukan sebuah kebenaran. Namun dia sudah difitnah. Namun dia sudah dicap sebagai pribadi yang menajiskan ajaran hukum Taurat. Di ayat yang ke-28, Ibu Bapak Saudaraku, sekalipun Paulus mendapatkan perlakuan yang tidak benar, tapi kita lihat di ayat yang ke-28 lagi dikatakan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Walaupun kesaksian Paulus tentang kerajaan Allah, dikatakan tadi ada yang menerima dan juga ada yang menolak, tetapi dia tetap terus menyatakan kebenaran itu. Dia tetap mengatakan bahwa sampai kapanpun kebenaran Allah itu akan diperdengarkan kepada semua orang dari berbagai kalangan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus ketika mendengarkan reaksi atau menerima reaksi yang tidak baik, Paulus tidak menunjukkan kegentaran hati di hadapan para tua-tua Yahudi. Dia tetap menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya yang dibawa oleh Allah melalui Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa ada banyak orang, Paulus mengutip Yesaya pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang 10. Bahwa ada orang yang mendengar, ada orang yang punya telinga, dia mendengar tapi dia tidak mengerti. Ada orang yang bisa melihat, punya mata, tapi dia tidak mau memahami. Bahwa ada banyak orang yang hanya punya fisik, tetapi tidak punya hati, tidak punya pikiran, tidak punya pemahaman, tidak punya hikmat. Sehingga Paulus mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bahwa kita bertemu dengan orang-orang yang demikian. Bukan saja pada zaman Yesaya, pada zaman Paulus, tapi juga di zaman-zaman sekarang. Banyak orang yang punya telinga, tapi tidak mampu mendengar dengan hati. Banyak orang yang punya hati, tapi tidak mampu menggunakan hatinya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebenaran yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus tidak pernah gentar, sekalipun dia harus meregang nyawa dalam perjalanan misinya sebagai pelayan Allah. Sebagai pengikut Kristus, Ibu Bapak Saudaraku, kita semua perlu belajar. Baik kita sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai pribadi, maupun sebagai lembaga, secara khusus sebagai pribadi. Gereja yang Tuhan utus. Kita perlu belajar dari Rasul Paulus, supaya kita tetap memberitakan kebenaran Tuhan. Memberitakan, menyuarakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berkarya. Kebenaran Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh di sana. Kebenaran Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit dijangkau, yang tidak mampu kita jangkau. Kebenaran Tuhan itu ada di sekitar kehidupan kita, ada di sekitar lingkungan kita, ada di sekitar di mana kita berkarya, baik di rumah kita, di kantor, di jalan, di pasar, di sekolah, di darat, di laut, di udara.
Kebenaran Tuhan itu ada di sekitar kita ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain. Saat kita menjalani relasi dengan sesama makhluk, makhluk apapun itu, termasuk makhluk manusia dari berbagai kalangan manapun. Di situ kebenaran Tuhan tetap ada dan kita dipanggil untuk menyatakan itu. Contoh kecil saja, ketika kita mengingatkan orang lain untuk menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 ini, di masa normal yang baru. Bukankah itu juga bagian dari kita membawa kebenaran Tuhan yang disuarakan melalui pemerintah dan juga yang disampaikan oleh Alkitab. Ketika kita merawat kesehatan kita, ketika kita menjaga jarak, ketika kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, bukankah itu juga bagian dari kita menyebarkan kebenaran Allah? Contoh lainnya ketika anak-anak ditegur oleh orang tua karena dia berbohong atau dia berdusta. Bukankah itu juga bagian dari kita memberitakan kebenaran Allah di lingkungan keluarga kita? Ketika pimpinan menegur bawahan karena tidak becus bekerja, bukankah itu juga bagian dari memberitakan kebenaran Tuhan? Ketika seorang anak menegur orang tuanya karena kelalaian, kealpaan orang tua, bukankah itu juga bagian dari kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh anak-anak? Sehingga setiap kita yang mendengar, bukan hanya mendengar dengan telinga seharusnya, tapi juga perlu mendengar dengan hati. Atau dengan kata lain, mendengar lalu melakukan. Ibu bapak saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, memang untuk memberitakan yang benar pasti ada tantangan. Seperti yang Paulus alami. Perjalanan menuju Roma, tantangannya tidak kecil, sangat sukar. Belum lagi dia tidak diterima. Berita yang dia bawa tidak dianggap oleh banyak orang. Tetapi kalau Paulus berhenti sampai pada waktu itu, dia tidak akan bisa sampai ke kota Roma. Dan Roma tidak akan diselamatkan. Tidak akan menerima Injil Allah. Kalau Paulus tidak hanya sampai di Yerusalem saja, mengeluh, maka kebenaran Tuhan tidak akan bisa tersebar. Hanya orang-orang yang ada di sekitar Paulus yang mendengarkan kebenaran Tuhan. Tapi di luar itu tidak ada. Sama seperti Paulus yang tidak pernah berhenti untuk berbicara dan memperjuangkan tentang kebenaran dari Allah dalam kehidupannya, maka kita pun juga diajak untuk jangan pernah berhenti bicara dan mempercakapkan, menyampaikan tentang kebenaran Tuhan melalui kehidupan kita. Sekalipun kita tidak dihargai, sekalipun kita bahkan dijauhi, kita dimusuhi. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran ini, ibu bapak saudara dan saya, kita tetap dan terus dipanggil untuk memberitakan kebenaran itu. Kalau kita berhenti memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, siapa lagi yang Tuhan mau pakai untuk melanjutkan memperjuangkan kebenaran itu? Maka jangan pernah berhenti memperjuangkan kebenaran, sekalipun dalam diri kita tidak diperlakukan secara benar. Dalam diri kita, hidup kita tidak diperlakukan secara adil. Karena untuk itulah gereja dipanggil, gereja diutus untuk memperjuangkan apa yang namanya kebenaran Tuhan. Bapak ibu saudaraku, kalau dulu Rasul Paulus hanya berhenti atau hanya menerima keputusan untuk dituduh, menerima tuduhan yang sudah dituduhkan kepada dia, sudah menajiskan bait Allah. Kalau dahulu Paulus tidak berangkat ke Roma untuk naik banding, maka bisa saja orang-orang Yahudi di kota Roma tidak mendengar Injil kebenaran Allah. Orang-orang di luar Yahudi di Roma tidak akan mendengar tentang kebenaran Tuhan. Untung saja Paulus tetap tegar melanjutkan perjalanan pelayanannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita diingatkan bahwa setiap kebenaran yang kita sampaikan sesederhana apapun itu, walaupun ada orang yang menerima maupun juga banyak orang yang tidak mau mendengar, tidak mau menerima, jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, atau jangan pernah berhenti. Karena mari ingat, ada pribadi-pribadi yang Tuhan siapkan hatinya melalui Roh Kudus untuk mendengarkan pesan kebenaran Tuhan
kerajaan Allah yang kita sampaikan, baik lewat mulut kita, bahkan juga melalui tindakan hidup kita. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberi telinganya sekaligus hatinya untuk mendengarkan kebenaran Allah melalui ibu bapak saudaraku. Karena itu teruslah menyampaikan kebenaran Tuhan. Cepat atau lambat, ada orang-orang di luar sana yang hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus melalui pengajaran yang kita berikan lewat karya nyata kita. Karena itu tetaplah beritakan kebenaran Tuhan walaupun hasilnya tidak maksimal, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, walaupun kita tidak diterima oleh orang lain, bahkan kita dikucilkan, malah mungkin kita masuk dalam berbagai macam kesukaran-kesukaran. Tetaplah memberitakan kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran yang sejati, yang harus gereja Tuhan, ibu bapak saudaraku, beritakan melalui kehidupan kita masing-masing. Ketika Tuhan Yesus yang terus kita beritakan, maka sama dengan Rasul Paulus, dia diizinkan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di kota Roma. Kalau Tuhan Yesus yang terus kita beritakan dalam hidup kita, maka saya yakin ibu bapak saudara dan saya, kita akan terus dipakai oleh Tuhan memberitakan kebenaran-kebenaran yang terus dalam kehidupan kita di tengah ketidakbenaran dunia yang semakin menumpuk, yang semakin banyak, yang semakin merintang di depan kita. Sebaliknya melalui firman Tuhan hari ini kita juga diingatkan untuk jangan seperti orang-orang Yahudi, sama seperti pemimpin-pemimpin Yahudi yang karena kebenciannya kepada Rasul Paulus, mereka berusaha untuk menyebarkan berita bohong, menuduh Paulus yang tidak. Kita diajak untuk tidak mudah memberitakan kebohongan tentang orang lain. Kita diajak untuk tidak menyebarkan berita hoax yang saat ini sangat tren di media sosial. Kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan supaya berhenti menyampaikan ketidakbenaran, baik dalam dunia nyata maupun di dalam dunia maya media sosial. Kalau dunia melakukan itu, anak-anak Tuhan, mari kita ikuti apa yang Paulus lakukan. Mari jangan tiru apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin umat Yahudi yang bicara tentang ketidakbenaran tentang Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, memberitakan kabar bohong atau berita hoax tentang pihak lain atau tentang orang lain, itu sama saja dengan menindas hidup mereka, menindas mental, menindas psikis mereka. Kita lihat ada banyak kasus orang-orang yang mengalami berbagai penindasan, berbagai tekanan batin mental karena kebohongan yang dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku, besok kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita diingatkan bukan hanya bebas dari penindasan bangsa kolonial, tapi kita pun juga 75 tahun kita diingatkan untuk terus berupaya memperjuangkan kebenaran. Supaya banyak orang yang mengalami penindasan secara mental, psikis bisa segera keluar dari penindasan itu melalui kehadiran ibu bapak, saudara, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Saya menutup renungan ini dengan sebuah filosofi matematis. Saya tidak pintar matematika, tapi saya dapat filosofi matematika yang luar biasa. Bapak Ibu, kita pernah sekolah masing-masing ya, entah di bangku SD atau bahkan sampai di perguruan tinggi. Plus dikali plus sama dengan plus. Minus dikali plus atau plus dikali minus sama dengan minus. Lalu minus dikali minus sama dengan plus. Plus itu benar, minus itu salah. Filosofinya bahwa jika kita mengatakan benar terhadap sesuatu yang benar, tindakan kita itu benar. Matematisnya plus dikali plus sama dengan plus. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mengatakan kebenaran untuk sebuah kebenaran. Itu yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya. Dan itu juga yang harus ibu bapak, saudara dan saya lakukan. Menyatakan kebenaran untuk yang benar. Yang kedua,
menyatakan benar terhadap sesuatu yang salah, atau sebaliknya, mengatakan salah untuk sesuatu yang benar adalah salah. Matematisnya, minus kali plus atau plus kali minus sama dengan minus. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Paulus. Menyalahkan Paulus, padahal Paulus tidak bersalah. Itu juga yang dilakukan oleh banyak orang. Menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Itu yang terjadi di dunia sekarang ini. Ibu bapak, saudaraku, orang Kristen tidak dipanggil untuk melakukan poin yang kedua ini. Ada poin yang ketiga. Menyatakan salah terhadap sesuatu yang salah adalah sebuah kebenaran. Matematisnya, minus kali minus sama dengan plus. Ini yang sudah Paulus juga lakukan. Yesus sudah lakukan. Mengatakan salah untuk yang salah adalah tindakan benar. Dan itu juga yang harus ibu bapak saudara dan saya lakukan. Dari 3 filosofi ini ada 2 hal. Pertama dan ketiga yang bapak ibu saudara dan saya kita dituntut untuk melakukannya. Lebih banyak 2 daripada yang bagian poin yang kedua hanya 1. Artinya kita diingatkan untuk mengatakan benar kalau memang itu benar. Untuk mengatakan salah kalau memang itu salah. Bapak ibu saudaraku, ingat. Walaupun kita harus berjumpa dengan tekanan, kita harus mengalami perjuangan yang tidak mudah. Tapi ingat, Tuhan yang empunya kebenaran itu. Dia yang akan berpihak dan terus berpihak kepada kita. Dia yang akan menyatakan kebenaran itu. Sampai kebenaran itu menjadi milik semua orang. Karena itu berikanlah hidupmu untuk terus dipakai oleh Tuhan. Menjadi pembawa kebenaran Tuhan. Bapak ibu saudaraku, jadilah pejuang kebenaran di tempatmu berada saat ini. Siapapun kau, siapapun dirimu, apapun posisi dan juga kedudukanmu saat ini. Tuhan menolong. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih kalau hari Minggu ini kembali kami berjumpa dengan Engkau. Dan Engkau berkenan menjumpai kami melalui ibadah ritual yang masih kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Kami bersehati dan bersepakat untuk mendoakan dunia ini, bangsa ini. Ya Tuhan, tolong pulihkan bangsa kami, dunia kami. Tolong Tuhan pulihkan kondisi yang saat ini sedang dialami oleh dunia dan bangsa ini. Lewat segala daya upaya yang sangat maksimal dilakukan oleh pemerintah pusat bahkan sampai ke daerah-daerah. Lewat semua pihak yang melakukan segala upaya dan usaha secara maksimal. Para medis yang dilakukan juga oleh setiap pribadi termasuk seluruh umat Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Gereja-gereja Tuhan, organisasi maupun secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap seru sembahyang anak-anak-Mu yang naik kepadamu di berbagai tempat untuk memohon pemulihan dan kepulihan bangsa dan dunia ini. Kami berdoa untuk semua orang yang bergumul dalam segala situasi kondisi akibat bencana pandemi COVID-19. Bahkan juga bencana-bencana yang lainnya. Bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Ya Tuhan, pulihkanlah kondisi dan keadaan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, secara khusus GPB Bethel Bandung, yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit dalam proses pengobatan dan juga pemulihan. Jemaat Tuhan yang bergumul dalam diri mereka masing-masing, bergumul dengan rumah tangga keluarga, bergumul dengan pekerjaan, dengan pendidikan, dengan biaya hidup, dengan masa depan, bergumul dengan lingkungan. Ya Bapa, mohon Tuhan dampingi mereka dengan cinta-Mu yang abadi, supaya pergumulan mereka tidak membuat mereka meninggalkan Engkau. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur, yang bersuka cita di sepanjang minggu yang kami jelang dan yang sudah kami tinggalkan di belakang. Mereka yang bersyukur dan bersuka cita karena berbagai kondisi yang Tuhan izinkan mereka alami. Ya Bapa, sempurnakanlah segala syukur dan sukacita mereka dalam hidup pribadi, rumah tangga, di tengah usaha kerja mereka. Mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di Jemaat Bethel Bandung ini secara khusus. Secara khusus di tengah keadaan yang baru yang saat ini sedang kami alami.
Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang terus memberikan ungkapan sukacita mereka, baik lewat kehadiran mereka dalam ibadah-ibadah ritual dan juga ibadah aktual, secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga, bahkan di persekutuan ini. Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan dan Tuhan membalas seturut dengan apa yang mereka lakukan. Jika Tuhan berkenan, jemaat-jemaat yang setia memberi diri dan hidup mereka kepada Tuhan dalam berbagai bentuk persembahan syukur yang mereka persembahkan ungkapkan kepadamu, baik itu melalui moral material yang mereka berikan lewat pelayanan di gereja ini. Kuduskanlah mereka ya Tuhan, kuduskanlah persembahan mereka, berkati semua kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk para pelayan-pelayanmu, pelayan firman dan sakramen, diaken, penatua, seluruh unit misioner, pelaksana harian majelis jemaat sampai kepada karyawan-karyawati yang ada di kantor maupun yang ada di lapangan. Berkatilah dan sempurnakan segala kerja layan mereka dalam hidup pribadi, rumah tangga, usaha kerja masing-masing. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Bethel Bandung dari segala usia, mulai dari usia batita sampai kepada lansia. Secara bersama-sama, pribadi dalam keluarga masing-masing, Tuhan berkatilah perjalanan dan kesaksian hidup beriman mereka, dimanapun Tuhan tempatkan mereka berkarya. Hamba berdoa untuk setiap pribadi yang berkesempatan menikmati persekutuan di hari Minggu ini, melalui media ini, siapapun dan dimanapun mereka, berkatilah hidup mereka. Seluruh pelayan dan petugas di hari Minggu ini, Tuhan berkati pelayanan kami, Tuhan berkati semangat kami, berkati sukacita kami, berkati keluarga, pekerjaan, berkati segala upaya dan usaha kami. Inilah syafaat kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan itu ungkapan dari rasa syukur kita karena berkat dan pemeliharaannya. Memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan hanya sebagai bentuk pengakuan penyertaan Tuhan di masa lampau, tetapi juga menandakan iman dan pemeliharaan Tuhan di hari depan yang kita tiada ketahui. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya kepada Allah.
Saudara-saudaraku, ibadah di hari Minggu yang dilakukan secara online ini akan segera berakhir. Berbicara banyak hal tentang Kristus adalah upaya untuk memperjuangkan kebenaran itu. Namun hal itu belum lengkap jika hanya menjadi sebuah teori semata. Itu semua mesti dibarengi dengan cara hidup dari manusia itu sendiri. Menjadi sebuah omong kosong jika pribadi berbicara banyak tentang kebenaran tanpa mempraktekkan kebenaran itu. Mempraktekkan kebenaran misalnya berbicara secara jujur, punya ketulusan hati, dan suka berterus terang. Marilah permuliakan Allah kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.